Lihatlah betapa kejamnya pemimpin pasukan Imperium ini. Ia menghabisi pria tua ini dengan begitu keji. Melihat suaminya diperlakukan seperti binatang, wanita ini pun mencoba menghentikannya. Namun pasukan Imperium langsung menebasnya sebanyak 2 kali dan membuatnya tewas seketika. Tidak hanya itu, para pengawal Laksamana ini kemudian mencabut salah satu gigi pria tua tadi, kemudian menancapkannya ke sebuah bingkai yang berisi gigi dari korban-korban lainnya. Sebelumnya, wanita ini melihat kapal induk Motherland sedang memasuki planet mereka. Ia pun segera berlari untuk memperingatkan seluruh penduduk kota. Terlihat, pemimpin kota yang bernama Sindri ini memperingatkan kepada semua orang untuk merahasiakan kesuburan tanah dan sumber daya mereka. Namun pria ini menolaknya. Bahkan ia berniat menjalin kerjasama dengan Motherland. Mendengar hal itu, wanita yang bernama Korra dan merupakan mantan prajurit elit pasukan Motherland langsung menegaskan jika Motherland hanya ingin merampok seluruh sumber daya. Bahkan mereka juga akan memperkaos para wanita secara bergantian. Lalu seorang bocah tiba-tiba datang dan memberitahukan jika pasukan Motherland telah tiba. Mereka pun segera menyambut kedatangan pasukan Motherland yang dipimpin oleh seorang Laksamana bernama Atticus Nobel. Sindri kemudian mengajak Laksamana Nobel menuju balai desa. Sambil berjalan, Sindri mencoba mengelabui Laksamana Nobel dengan mengatakan jika tanah mereka tidak cukup subur, ditambah dengan cuaca dingin yang begitu ekstrim. Namun sesampainya di balai desa, pria bernama Gunner yang merupakan kepala bagian lahan mengatakan yang berlawanan dengan perkataan Sindri. Hal itu pun membuat Laksamana Nobel menyadari ada yang sedang mereka tutupi. Ditambah sikap Sindri yang begitu gugup saat Laksamana Nobel menanyai tentang hasil ladang kepada Gunner. Setelah mendengar perkataan Gunner, Laksamana Nobel pun langsung menghantam kepala Sindri dengan tongkatnya. Hal itu pun membuat Sindri tewas seketika akibat lubang di kepalanya. Kotak-kotak besi yang dibawa Korra dan yang lainnya tiba-tiba bertransformasi menjadi robot-robot yang langsung menangkap mereka semua. Lalu Kai memberikan sebuah senjata kepada Gunner dan memaksanya untuk menghabisi nyawa Korra. Akan tetapi, Gunner langsung mencabut senjata itu dan langsung menembakkannya ke kepala Kai. Di saat yang bersamaan, Korra langsung melepaskan diri dan melawan pasukan Imperium. Terlihat, seluruh tembakan pasukan Imperium langsung tertuju kepadanya. Di sisi lain, Gunner berhasil membebaskan Nemesis dan langsung menghabisi beberapa pasukan Imperium, kemudian membebaskan kedua temannya. Sebelumnya, Kai meminta Korra dan yang lainnya untuk membantunya mengantarkan beberapa barang ke sebuah kapal induk niaga yang bernama Gondival. Setibanya di kapal itu, Kai sama sekali tidak menunjukkan sikap pengkhianatan. Di sisi lain, Komandan Blood X ini memerintahkan 2 pengawalnya untuk mengawasi dari atas pesawat. Sementara itu, Korra mulai merasa ada sesuatu yang janggal antara Kai dan penjaga Gondival. Lalu tiba-tiba, beberapa tembakan langsung menghancurkan seluruh pesawat pengawal Blood X. Dan di saat pandangan mereka teralihkan, kotak-kotak besi yang baru mereka turunkan tadi tiba-tiba bertransformasi menjadi robot-robot yang langsung menangkap Korra dan yang lainnya. Dan benar saja, ternyata Kai telah merencanakan itu semua karena ia tergiur dengan imbalan yang sangat besar dari setiap nyawa mereka. Selang beberapa menit, pesawat yang membawa Komandan Nobel bersama para pengawalnya dan prajurit Imperium lainnya pun tiba di sana.